Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang berbicara dalam hidup saya mengenai sebuah tangan, tergantung di tangan siapa, saudara. Saudara, kalau hari ini saya punya bola basket di tangan saya, saudara. Maka ketika bola basket ini akan dijual kembali, katakanlah harganya mungkin 100 ribu, 500 ribu, paling mahal mungkin 1 juta, saudara. Ternyata bola basket mahal ya, saudara ya. Tapi kalau hari ini bola basket ini ada di tangan seorang yang bernama LeBron James, ada di tangan seorang yang bernama mungkin Michael Jordan, maka ketika dijual kembali, harganya akan meroket gak, saudara? Meroket. Harganya akan tiba-tiba ratusan juta. Kenapa? Karena tangan, ada sebuah tangan yang luar biasa yang memegang akan bola ini. Entah mungkin dakinya nempel dikit, saudara ya. Keringetnya nempel dikit. Tapi harga dari bola ini akan meroket tinggi. Kalau hari ini juga ada bola rugby atau football, saudara. Di tangan saya sekali lagi, harganya mungkin berapa? 200 ribu, saudara. Ya kan? Mungkin akan cuma jadi mainan anak-anak. Tapi ketika bola ini ada di tangan seorang yang bernama Peyton Manning. Ketika bola ini di tangan seorang yang bermain sangat luar biasa. Harga dari bola ini juga akan meroket tinggi. Karena semua tergantung di tangan siapa. Dan kalau sudah perhatikan di Alkitab ketika hari ini ada ketapel di tangan kita. Mentak-mentak, saudara, cuma jadi mainan anak. Ya kan, saudara? Di tangan saya atau di tangan kebanyakan kita ini mungkin hanya sekedar akan menjadi mainan anak, saudara. Tapi ketika ketapel ini ada di tangan seorang yang bernama Raja Daud, dia bunuh Goliat dengan ketapel ini. Artinya tidak pernah selalu tentang senjatanya, tapi tentang apa? Tangan yang memegang akan senjata itu. Saudara, harusnya saya mintanya tongkat, tapi ini tongkatnya rada ramping, saudara ya. Terlalu ramping ini, saudara. Ketika hari ini ada tongkat di tangan kita. Dan beberapa orang mungkin akan dipakai cuma buat ngusir anjing. Mentak-mentak kucing. Kalau saya cicak, saudara. Mengerikan cicak itu, saudara. Tapi ketika tongkat ini ada di tangan seorang yang bernama Musa. Dia belah laut dengan tongkat ini. Tergantung di tangan siapa senjata ini. Saudara, kalau hari ini saudara lihat di Alkitab 5 roti dan 2 ikan. Saudara, 5 roti dan 2 ikan ada di tangan saya. Mungkin hari ini cuma bisa jadi apa? Sandwich ikan. Mungkin ini bisa mengenyangkan saya, ya sisa dikit lah, saudara. Ya. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada di tangan Yesus, dia beri makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Ya, saya. Semua itu tergantung di tangan siapa. Dan yang paling terakhir ketika hari ini ada paku di tangan saya. Mentok-mentok kalau saudara beruntung saya bisa bikinin rumah burung buat saudara. Itu aja puji Tuhan sudah bisa bikin rumah burung. Tapi ketika barang yang sama ada di tangan Yesus. Bukankah dia mati buat setiap kita dan memberikan kehidupan yang kekal buat setiap anak-anaknya? Semua tergantung di tangan siapa? Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya menyadari bahwa ada begitu banyak seringkali dalam kehidupan kita yang kita tidak meletakkannya itu di tangan Tuhan, saudara. Dan kita berusaha menggunakan tangan kita berusaha menggunakan kekuatan kita. Dan kita akan di ujung di mana kita akan merasa letih dengan semuanya. Kita akan merasa capek dengan semuanya. Dan tiba-tiba kita lupa bahwa kita punya Tuhan dalam hidup setiap kita. Kenapa? Karena semuanya kita yang pegang. Padahal ini ayat firman Tuhan katakan, mari kita buka sama-sama. Mazmur 18. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku.
Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas tanganku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku telah tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-21 dalam terjemahan The Message dikatakan God made my life complete. Tuhan membuat hidupku utuh. When I place all pieces before Him. Ketika aku menaruhkan semua serpihan dan kepingan-kepingan hidupku di hadapannya. Saudara, Tuhan itu bukan cuma seperti toko yang terima barang bagus, saudara. Ada seorang hamba Tuhan bahkan berkata bagus, Tuhan itu seperti pemungut sampah, saudara. Kenapa yang dia ambil, yang dia pungut bukan orang-orang yang bentuknya luar biasa, kilau, kemilau, bukan. Tapi orang-orang yang bahkan sudah berkeping-keping, yang sudah tidak ada lagi harganya, yang mungkin sudah tidak bisa lagi dijual. Disitulah tangannya mengambil dan membuat kita menjadi utuh kembali. Apapun yang sudah hancur dan sedang hancur hari ini, kalau kita hadapkan ke Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan akan membuatnya menjadi utuh kembali. Kalau hari ini pengharapanmu tinggal keping-kepingan yang tidak berarti, engkau berkata sudah gak ada harapan lagi, hadapkan ke Tuhan, saudara. Maka Tuhan akan membuatnya menjadi utuh dengan cara Tuhan yang luar biasa. Karena bagi dia gak ada istilah nasi sudah menjadi bubur, saudara. Saudara, zaman sekarang aja nasi sudah menjadi bubur, bisa kembali lagi jadi nasi, saudara. Tuhan kita Tuhan yang menciptakan kita, maka sekalipun sudah menjadi bubur sekalipun, Dia Tuhan yang tetap bisa membuat semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang bisa membuat itu utuh kembali dan kita dibentuk kembali menjadi manusia yang baru. Dan itu yang akan terjadi ketika kita meletakkannya di tangan Tuhan. Saudara, dan saya mengucap syukur kemarin, saudara, saya syuting dengan Ibu Iin, saudara. Dengan Coach Joseph kita ditanya tentang kejadian papa lah, saudara. Saudara, dan sejujurnya untuk membahas kembali itu bukan hal yang mudah bagi kami. Terutama buat saya orang yang imajinatif sekali, saudara. Jadi ketika itu diungkit kembali, maka semua memori saya itu muncul dan itu akan muncul di depan mata saya, saudara. Tapi sekali lagi ketika saya ngobrol, ketika kita ngobrol, ketika saya ceritakan semua yang terjadi. Dan ketika ditanya, apa sih yang membuat kamu bisa punya titik kembali dan berdiri kembali? Dan saya berkata di titik saya sejujurnya, saya pun gak bisa berdiri lagi, saudara. Tapi di saat itulah saya memilih untuk meletakkan hidup saya di dalam tangan Tuhan. Saudara, hari ini ketika saya melihat akan 7 tahun ini, saudara. Saya tetap melihat Tuhan itu dengan kasih karunia itu begitu luar biasa. Bagaimana dia bisa membuat orang yang bahkan hidup pun sudah gak mau. Dia bisa membuat orang-orang yang sudah bahkan yang sudah pernah mungkin mengalami bunuh diri. Tapi bukankah kita melihat tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Semuanya dia bisa ubah dan membuat kita menjadi utuh kembali. Sekalipun sudah berkeping-keping. Tapi sekali lagi firman-Nya berkata, when I place all pieces before Him. Engkau meletakkan semua yang kau letakkan masa lalumu, engkau letakkan masa sekarangmu, engkau letakkan masa depanmu. Maka Dia akan mengubah semuanya, membuat hidupmu itu utuh kembali. Saudara, mari kita lanjutkan. Firman kemudian berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara, ketika hari itu saya merenung dan Tuhan berkata, nak, kalau semua di tanganku pasti berhasil dan luar biasa. Tapi kemudian tiba-tiba ada suara yang menggelitik di hati dan bertanya yang terbalik, saudara.
Bagaimana jika itu ada di tanganmu? Saudara, hari Tuhan berkata, nah ada begitu banyak orang, engkau sudah diperlengkapi dengan senjata demi senjata. Apa? Firman Tuhan. Firman-Nya adalah pedang roh bagi kita semua, bukankah saudara? Tapi ada beberapa orang yang tahu menggunakan cara pedangnya, tapi ada banyak orang yang tidak mengerti. Dan hari itu saudara, saya tiba-tiba melihat akan sebuah video lah saudara. Saudara, kalau orang Jepang itu kan punya kesatria mereka itu kan pakai samurai, saudara ya. Saudara, dan mereka akan punya pedang panjang, dan hari itu mereka buat seperti sebuah perlombaan, saudara. Dan di perlombaan itu diperhadapkan dengan beberapa bambu yang cukup tebal, saudara. Dan mereka diharuskan memotong akan bambu itu dengan cuman sekali tebas, tapi clean cut, saudara. Nggak boleh kerak-kerak gini, nggak boleh, saudara. Saudara, beberapa mereka dengan cara yang sama, bajunya sama, samurainya sama, mukanya juga kelihatan sama semua, saudara. 10 orang semua nyoba dan tidak ada yang berhasil. Ada yang berhasil pencobaan kedua, pencobaan ketiga. Tapi beberapa mereka berhenti di tengah, ada yang nggak kepotong sama sekali malahan. Tapi tiba-tiba muncul satu orang. Dia keluar dengan sangat tenang, sangat cool. Dan ketika dia ambil waktunya, dia keluarkan. Dan ketika dia potong, itu clean cut. Tidak ada gerak-gerak. Clean cut. Padahal itu baunya tebal. Dan semua orang mulai bertanya, kok bisa? Karena ternyata tangannya ini terlatih, saudara. Pedangnya sama, samurainya sama, bajunya sama. Caranya sama, tapi apa yang membuat berbeda? Tangannya itu terlatih. Dan ketika saya lihat itu, Tuhan berkata, nah aku sudah berikan begitu banyak senjata buat anak-anakku. Aku setiap firman, setiap rema, itu adalah senjata yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Tapi sekali lagi, saudara, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar memegang akan setiap senjata. Tapi Dia mau kita untuk menggunakan dengan tangan yang terlatih kita, saudara. Saudara, karena sekali lagi itu kelihatan kok, saudara. Saudara, ketika saya menggambar, ada banyak orang berkata, so kok bisa gambarnya begini, kok bisa? Ya itu harus latihan, saudara. Saudara, bahkan kalau saya hari-hari ini ketika pelayanan terlalu padat, saya tuh gak punya waktu buat gambar. Saudara. Saya berhenti gambar katakanlah sebulan aja. Bulan depan saya gambar tuh aneh. Saudara. Bisa kayak gak sesuai seperti yang saya mau. Biasanya bikin bundernya bisa bagus, bisa rada oval dikit, ada mencong kemana. Nanti mau bikinnya lurus bisa ya miring. Kenapa? Gak terlatih. Saudara. Tapi saya pernah coba, saudara, waktu itu PKBM kami, saya harus ngerenov total. Saya gambar tuh hampir sekitar 30-50 gambar. Saudara. Dan saya harus jadikan itu dalam waktu 3 hari. Saudara. Wah, saudara, saya benar-benar tidak, ibarat ya muka tuh nempel ke iPad. Saudara. Gambar terus. Saudara. Tapi ternyata tangan saya terlatih. Saudara. Setelah itu gambar apa gampang? Ngikut. Saudara. Itu berbeda, saudara. Saudara, sekali lagi Tuhan berkata, nah aku mau anak-anakku di hari-hari ini, mari punya tangan yang terlatih, saudara. Dan bagaimana tangan yang terlatih? Di Mazmur dikatakan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara, kata di sini adalah artinya kemurnian, tapi juga integritas daripada tangan kita. Saudara, kemarin saya cukup kaget Ibu Iin memulai dengan penjaga gerbang. Dan salah satu ciri penjaga gerbang kota adalah orang-orang yang berintegritas, saudara. Dan ketika saya dengar itu saya berkata, wah ini bukan sebuah kebetulan. Karena ketika dikatakan kesucian itu artinya kemurnian tapi juga integritas daripada tangan kita. Tangan yang seperti apa yang dibutuhkan? Tangan yang bisa mencapai suatu puncak adalah tangan yang sebenarnya punya integritas dan punya kemurnian di tangan kita ini, saudara.
Saudara lihat ayat yang berikutnya, Mazmur 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahannya. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ayat yang ke-25, sekali lagi dalam terjemahan The Message dikatakan, God rewrote the text of my life. Tuhan menulis ulang tulisan dalam hidup kita, saudara. Kelak kita seperti apa itu akan ditulis ulang oleh Tuhan. Destiny kita ketika apapun yang hari ini mungkin sudah mulai goyah, Tuhan akan menulis ulang dalam hidup setiap kita. Dan Alkitab mengatakan kapan itu terjadi? When I open the book of my heart to his eyes. Ketika aku membuka akan kitab kehidupanku di hadapan matanya. Dan kalau saudara berkata hubungannya apa? Karena saudara orang yang berintegritas adalah orang yang berkata Tuhan inilah keberadaanku. Dengan jujur kita membuka akan kitab kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan berkata Tuhan ini adalah keberadaanku. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sulit mengakui keberadaannya bahkan di depan Tuhan, saudara. Terutama jika engkau adalah seorang pemimpin, terutama jika engkau seorang hamba Tuhan, terutama ketika engkau adalah seseorang yang sudah pelayanan cukup lama. Itu akan membuat kita semakin sulit mengakui di hadapan Tuhan dan berkata Tuhan inilah keberadaanku. Dan itu dibutuhkan integritas dalam hidup dan tangan kita, saudara. Karena ketika kita bisa apa adanya dengan sebuah integritas kita, maka Tuhan akan menulis ulang akan apapun untuk hari-hari di depan kita. Tapi itu dibutuhkan yang pertama kali untuk bisa berkata Tuhan inilah keberadaanku. Saudara, karena itulah sebetulnya Tuhan berkata kita harus seperti anak-anak kecil untuk bisa mendapatkan kerajaan surga, saudara. Kenapa? Tuhan suka dengan kepolosan, tapi terlebih Tuhan suka dengan integritas. Tuhan suka dengan yang apa adanya, tidak berbelit-belit, saudara. Tuhan suka hati yang murni, hati yang rendah hati, hati yang sungguh-sungguh mau dididik oleh Tuhan. Saudara, dan sekali lagi, Dia butuh kita untuk bisa tidak berbelit-belit dengan Tuhan. Saudara, saya ini dari kecil lah ya saudara ya, saya tuh mengucap syukur saya bertumbuh besar di Bahtera, saudara. Saya mengucap syukur. Kenapa? Saudara, kalau saya cuma di gereja papa saya, gak akan ada orang berani marahin saya. Gak mungkin, saudara. NIJ udah paling tinggi kok, saudara. 0,00005. NIJ paling tinggi, saudara. Kalau di gereja saya gak akan ada orang yang berani marahin saya, gak ada yang berani. Meskipun ternyata ada yang berani juga sih, saudara ya. Tapi waktu itu saya tahu gak akan ada yang berani, saudara. Saya mau ngapain aja gak akan diberi. Dan saudara tahu kelakuan junior itu, waduh bejidatnya kadang luar biasa loh saudara. Kita waktu kecil ya saudara tuh nakalnya. Makanya kemarin kita ketemu di Bekasi, saya ketemu dengan Bevis dan Stephen. Semua bawa anak-anaknya saudara. Anaknya nakal. Saya bilang ya mau gimana. Saya bilang dulu kita juga lebih parah daripada ini. Saya berkata ini nakalnya masih belum seberapa lah. Saya bilang. Tapi sekali lagi saya mengucap syukur kenapa? Karena hanya di Bahtera yang berani marahin saya. Dan kita semua lah, sebagai junior terutama. Saya masih ingat akan beberapa kali di mana saya ditegur di depan orang. Beberapa kali saya bisa ditegur. Dan saya tidak bisa punya kesempatan untuk menjelaskan apapun, saudara. Tapi di situ saya belajar untuk berkata, tutup mulutmu dan merenungkan diri terlebih dahulu.
Karena ketika sekarang saya mulai dewasa dan Tuhan seringkali pakai saya untuk mulai menegur orang, ternyata banyak yang belit-belit, saudara. Mending kalau jangan belit-belit, bertobat. Ini belit-belit ujung-ujungnya saya yang salah. Dan Tuhan yang salah. Tapi saya mengucap syukur beberapa kali, saudara, waktu saya pernah kena marah lah waktu itu, saudara, ya, kena tegur didikan. Ada acara Bahtera di Semarang dan hari itu saya kurang prepare dengan benar. Saya sudah dihimbau untuk ajak saudara-saudara saya untuk berdoa sebelum hari H kebaktian, saudara. Tapi hari itu karena 1-2 hal saya urus A, B, C, saya lupa. Saudara saya juga sibuk sendiri. Jadi saya ini lupa untuk lakukan itu, saudara. Dan singkat cerita kami ini akhirnya unity-nya gak ada, rada ribet lah waktu itu. Kan waktu itu sekali maju berlima, berenam, banyak kan, saudara. Karena kita gak doa, kita gak nyiapin hati serius, itu sempat amburadul lah waktu itu. Tapi sekali lagi jemaat gak ada yang tahu. Ini terjadi di backstage, saudara. Setelah selesai semuanya, saya masih ingat saya dipanggil ke green room, saudara. Dapat sesi, ya apa dar, saya tahu refleks saya. Saya gak bisa ngomong, jelasin apapun gak bisa. Saya berlutut. Kaki itu lemes ke bawah. Dengan kepala cuma nunduk ke bawah. Dan saya cuma begini, Tuhan ampuni saya. Saudara, hari itu saudara, kepingin jelasin gak? Pasti ada kepinginnya, saudara. Begini loh maksudnya gini. Tapi sekali lagi, percuma kita belit-belit, tapi ujungnya tidak ada pertobatan di sini, saudara. Dan hari itu saya mengucap syukur berkali-kali dibegitukan. Saudara, hari saya mengucap syukur hari ini, ya udahlah Tuhan, kalau memang saya salah, saya bertobat aja. Sudah banyak orang gini, tapi kalau saya bertobat ternyata saya nggak salah gimana? Itu bukan urusan saudara. Itu bukan urusan saudara. Sudah saya pernah ngobrol dengan papi, bahkan papi pernah berkata gini, Sa, kamu salah nggak salah, kamu bertobat, kamu benar di hadapan Tuhan. Nggak perlu berbelat-belit dengan Tuhan, saudara. Nggak perlu. Engkau bertobat selesai. Selesai. Dan ternyata di situ Tuhan berkata, nah itu namanya integritas dalam hidupmu. Dalam tanganmu, dalam hatimu. Itulah integritas yang Tuhan suka. Kenapa engkau tidak berbelit-belit dan engkau apa adanya. Dan engkau memilih untuk bertobat daripada mencoba membela dirimu sendiri. Tetapi orang-orang yang seperti itu sesungguhnya, itu adalah orang-orang yang bisa dilatih oleh Tuhan. Saudara percayalah gak bisa, saudara. Kalau kita berbelit-belit dan minta dilatih, itu tidak bisa. Mari kita teruskan ayat berikutnya. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-35. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang. Tangan yang suci, yang murni, yang berintegritas adalah tangan yang bisa dilatih untuk berperang, saudara. Karena Alkitab dan Muda Alkitab berkata yang mengajar tanganku untuk berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga, saudara. Saudara, sekali lagi hari-hari ini Tuhan berkata, nak aku mau ajar, aku mau latih anak-anakku. Supaya tangan kita ini terlatih dan bisa diajar untuk berperang, saudara. Saudara, hari itu ada pedang di tangan seorang yang bernama Gideon. Dia membunuh, dia menghabisi semua musuhnya. 2 rajanya diikat. Dan dia berikan pedang yang sama kepada Yeter, anaknya yang sulung.
Dia berkata kepada Yeter, Yeter, ini pedang, bunuh mereka, penggal kepala mereka. Tapi hari itu yang Yeter lakukan, Yeter memilih untuk meletakkan pedang itu. Kenapa? Tangannya tidak terlatih, saudara. Alkitab berkata dia takut karena dia masih muda. Tapi ini bukan masalah umur loh, saudara. Karena ternyata kata muda adalah upaya seseorang untuk menjinakkan singa dan kuda. Jadi artinya Yeter belum ada di titik di mana dia bisa menjinakkan keliaran singa dan kuda dalam hidupnya. Membuat tangannya ini gak pernah terlatih, saudara. Saudara, untuk menggal itu butuh latihan dan kekuatan tangan yang luar biasa loh, saudara. Ini bukan kayak Fruit Ninja yang saudara main gini-gini loh. Langsung sing. Bukan, saudara. Menggal kepala itu menciptakan kita ini luar biasa. Jadi buat menggal itu tidak semudah itu. Dan hari itu Yeter memilih untuk meletakkan. Kenapa? Dia belum terlatih dalam hidupnya. Daud juga sama. Ketapel di tangan kebanyakan orang kan hanya menjadi mainan biasa. Tapi ketika dia di tangan Daud, dia bunuh Goliat dengan itu. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia sudah terlatih tangannya. Dengan dia membunuh melawan singa dan beruang, menyelamatkan domba-dombanya, dia itu adalah tangan yang sudah terlatih, saudara. Tangan yang diajar untuk berperang, tangannya itu dilatih. Saudara, hari ini bahkan saya sadar saya berdiri di depan saudara pun masih seringkali saya masih butuh pelatihan demi pelatihan, saudara. Saya mengucap syukur 7 tahun terutama SRK Jakarta, saudara, kok ya mau loh ya dengerin bocah kayak saya dari 7 tahun yang lalu, saudara. Dan puji Tuhannya kok ya masih ada SRK. Sejujurnya saya aja tuh kadang sampai sungkan. Saya bilang gini, Tuhan. Dulu yang ngasih ada Engkong Yusa, ada Pak Petrus Agung. Tapi selalu saya berkata, Tuhan latih saya. Ajari saya meskipun kadang latihannya tuh memalukan. Buat daging saya gak enak, saudara. Tapi saya mengucap syukur Tuhan melatih, memaksa saya, melatih saya. Sampai hari ini. Dan saya berkata, Tuhan jangan pernah berhenti untuk melatih setiap kita. Jangan pernah merasa puas dengan apapun, saudara. Tapi hari demi hari saya berdoa, kita terus berkata, Tuhan terus latih aku. Latih aku, Tuhan. Saudara, sekali lagi Anda tahu tidak mungkin dengan kekuatan manusia tembaga itu bisa dilenturkan, saudara. Hampir-hampir gak mungkin. Tapi kalau tangan itu dilatih oleh Tuhan, dan hanya tangan yang punya integritas dan murni, Anda bisa punya kekuatan untuk bisa melenturkan busur tembaga. Ayat yang ke-36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu. Kau berikan tempat lapang untuk kau langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Dalam terjemahan lain sebenarnya dikatakan sebetulnya kelemah lembutan dan kerendahan hatimu membuat aku menjadi besar. Saudara, sekali lagi, apa sih integritas? Integritas itu luar dan dalamnya itu sama, saudara. Hari kita bahas, arti tidak ada yang berbelat-belit dalam hati kita, enggak ada. Yang ada cuma integritas dan kemurnian. Dan ketika kita mengerjakan semuanya dengan hati yang jujur, tidak ada maksud untuk menghancurkan atau memanipulasi orang atau apapun. Itu tangan yang seperti itu yang Tuhan berkata itu adalah tangan yang berintegritas. Tangan yang murni yang bisa aku latih, saudara. Saudara, sekali lagi, kalau tangan kita ini tidak jujur, tangan kita ini tidak murni, susah, saudara. Untuk Tuhan melatih kita ini sulit.
Makanya di Mazmur 2 kali Daud mengatakan Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian, kemurnian, ketulusan, integritas daripada tangan kita. Tapi sekali lagi kita harus punya tangan-tangan yang jujur, yang murni, yang tidak berbelat-belit, saudara. Kenapa? Saudara, ada sebuah cerita yang menarik. Ini cerita ya saudara ya, ini cerita. Hari itu ada seorang raja, dia punya wilayah yang cukup besar, dia punya anak yang begitu banyak. Dan hari itu dia berkata, oke, dari sekian banyak anak-anakku, aku akan memilih 3 orang. Aku memanggil semua the prince, mereka panggil 3 pangeran di depannya. Dan dia berkata, dari sinilah aku akan milih siapa yang akan aku berikan kuasa dan layak untuk aku angkat sebagai putra mahkota, saudara. Saudara, semua punya kelebihan, semua cakep, semua ganteng, semua ajaib. Tapi raja ini bimbang. Siapa ya 3 ini? Dan hari itu raja ini tiba-tiba punya ide. Dia panggil 3 anaknya dan di setiap anaknya diberikan peti emas dan uang. Saudara. Dan raja ini berkata, oke, kalian ambil uang itu, kalian ambil emas itu. Kamu pergi, si A kamu pergi ke daerah sini. Si B kamu ke sini, si C kamu ke sini, kamu harus pergi ke sana. Gimana caranya kamu harus menuai manennya luar biasa. Jadikan daerah itu jadi subur dan makmur. Nanti aku akan panggil kalian kembali untuk memberi aku laporan. Saudara, ketika mereka keluar, 3 anak ini keluar, mereka kumpul dengan unit mereka masing-masing, saudara, kelompok mereka masing-masing. Mereka kumpul, mereka ngobrol, dan semua penasihat mereka berkata, aduh, raja ini kayaknya main-main deh dengan kamu. Kenapa? Karena ini musim sulit untuk menuai. Ini sulit untuk kita bercocok tanam, ini sulit. Hampir semuanya pasti akan gagal. Tapi mau bagaimana? 3 pangeran ini sudah mengiyakan, dan mereka berkata, oke raja, kami akan buat apa yang kamu mau. Saudara, dan hari itu semua pergi, semua mengerjakan akan bagian mereka masing-masing. Sampai satu saat tiba-tiba raja ini manggil mereka kembali. Mungkin sekitar setahun lebih lah saudara ya. Dia panggil lagi dan dia lihat semua 3 anak ini semuanya lusuh, kucel. Gak ada bahagia-bahagianya, sedih saudara. Lalu raja panggil si A gimana? Main maju ke depan. Gimana hasil pertanianmu? Bagaimana? Dan dengan sedih si A berkata, maaf pak, gagal total, gak bisa. Dan raja bertanya kenapa? Dan si A menjawab, karena cuaca tidak baik raja, air gak cukup, terlalu panas, iklimnya tidak baik, tidak ada yang berhasil, semua gagal, cuaca disalahin terus saudara pokoknya. Aku sudah bekerja keras Tuhan, tapi gak bisa, cuacanya gak mendukung. Lalu si raja bertanya, uangku bagaimana? Dan si A menjawab, habis. Loh, kok habis? Gimana? Mana buku keuangannya? Wah, laporannya sudah diminta. Begitu dibuka, dibaca isinya, pengeluarannya. Makan bersama, makan bersama, makan bersama, makan bersama, makan bersama. Loh, kok makan bersama terus ini gimana? Iya, raja. Karena gagal mulu, cuaca tidak mendukung, akhirnya kita makan terus bersama-sama menghibur satu dengan yang lain. Jadi uangnya habis raja. Jadi kerjaan kalian apa selama ini? Makan bersama. Kebanyakan meeting gak ada kerjaannya saudara. Rajanya geleng-geleng dan dia bertanya, jadi siapa yang salah? Dia jawab iklim. Jadi siapa yang harus kuhukum? Alam yang harus kau hukum raja. Dah, si A keluar dan hari itu si B mulai maju. Dan dipertanyakan yang sama. Gimana B? Hasil pertanyaanmu gimana B? Dan dia juga lusuh, dia berkata, daerahku penduduknya malas raja. Lah kamu karena iklim juga? Ya iklim juga ada, tapi mereka gak mau kerja. Kalau aku perintah malah membantah. Aku pukulin, gebukin, siksa, kabur. Malah. Rakyat salah ini, pekerjanya yang salah. Raja minta, mana laporan keuangannya? Uangku bagaimana? Habis juga raja. Rajanya bingung. Katanya gak ada itu kok, gak mau kerja kok, uangnya buat apa? Begitu dibuka, isinya beli pecot, sampai bawah. Lah ini buat apa? Ya raja, beli buat mencuti
penduduknya. Tapi semuanya kabur. Jadi yang satu jarang makan bersama, dipecut terus, dipukuli rakyat bersama-sama, saudara. Dan dia berkata, jadi siapa yang harus kuhukum kalau begini? Dan B menjawab, rakyat daerah itu, gantung aja itu mereka semua. Rakyatnya yang salah. Si C, gantian si C, maju. Kepalanya tertunduk, raja bertanya, kenapa C? Gagal. Iya raja. Kenapa? Iklim, rakyatnya yang salah. Tapi hari itu si C menjawab apa? Bukan raja, aku yang salah. Dan rajanya bingung dan si C berkata, karena aku yang bodoh raja. Harusnya aku mencari tahu dulu, aku belajar lagi untuk bagaimana caranya menanam sekalipun iklim dan pekerjaannya tidak mendukung. Harusnya aku belajar raja, tapi aku bodoh, aku langsung tanam. Dan karena sok keminterku jadi berantakan semuanya. Dan si C menyembah raja ini dan berkata, raja masih ada sisa sedikit uangnya. Bolehkah aku pakai lagi sekali lagi dengan modal yang sedikit ini? Aku akan belajar lebih baik. Aku akan kembalikan uang raja nanti. Dan dia berkata, nanti aku tak minta tolong siapa untuk membantu aku untuk bercocok tanam. Dan raja berkata, oke. Kira-kira menurut saudara, dari ketiga ini, siapa yang akan dipilih jadi putra mahkota? C. Kenapa? Dia tidak berbelit-belit menyalahkan orang lain. Ketika ada sebuah kegagalan, dia nggak menyalahkan orang lain, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara berkata, loh kok begitu ya saudara? Memang sebenarnya kok dipikir-pikir siapa yang salah? Ya kan? Ada begitu banyak hal yang sekali lagi Tuhan mau berkata, nah begitu kamu merasa sudah oke, kamu akan sukar mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Kenapa? Karena sudah oke-nya dia itu sama dengan gagal, saudara. Kita merasa sudah oke, kita merasa gak perlu belajar lagi. Kita merasa kita yang paling benar, semua yang salah. Itu adalah puncak dari kegagalan dalam hidup setiap kita. Sedangkan si C sadar dan dia berkata, aku ini bodoh. Memang betul ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan. Betul saudara. Tapi apakah kita bisa seperti si C yang punya hati yang berintegritas? Hati yang murni, jujur, bicara ke Tuhan apa adanya. Dia berkata, ya memang karena aku raja. Karena aku Tuhan. Akibat dari itu, bukankah kita melihat orang yang tidak bisa jujur, yang gak berani jujur bicara ke Tuhan. Kita lihat dari cerita si A dan si B, saudara. Tidak mungkin bisa dididik, saudara. Karena ketika ditanya siapa yang salah, mereka berkata siapa yang salah? Iklim yang salah. Yang harus dihukum siapa? Alam yang harus dihukum. Kalau si B siapa yang harus dihukum? Penduduknya. Gantung aja. Mereka tunjuk dan mereka lupa ini yang lain mengarah kemana. Ada begitu banyak faktor kegagalan. Tapi sekali lagi, harus ada integritas dalam hidup kita. Kita sadar, kita berkata kita ini kurang. Dan kita ngaku apa adanya. Dan ketika kita bisa ngaku apa adanya di hadapan Tuhan. Orang yang seperti ini saudara, bisa dididik Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ketika awal-awal hari itu papi masih hidup. Dan saya waktu itu sudah mulai menyampaikan firman lah saudara. Saudara, suatu hari saya masih ingat hari itu Mak Kiat, istri dari Pak Yusa, meninggal dunia. Beliau dibawa pulang Tuhan. Dan hari itu setiap anak dan cucu disuruh menyampaikan 1-2 kata lah ya, pesan, pelajaran apa, warisan apa yang kamu dapat selama Mak itu hidup, saudara. Saya tuh kalau sama Mak Kiat dari dulu suka beliin peralatan masak, saudara. Kenapa? Saya bilang, Tuhan saya mau tangannya itu loh, saudara. Kalau tiap masak, enak saudara. Dan hari itu saudara, saya masih ingat. Saya itu mau ngomong ke papi saya. Pi, ini mau ngomong apa? Hari itu saya dicegat salah satu saudara saya. Dia bilang begini, Sah, ngapain kamu tanya papimu?
Loh saya tuh gak tahu mau ngomong apa. Kamu tuh loh harus punya iman yang bergantung kepada Tuhan. Saya bilang, gak ada hubungannya, saya berkata. Iman, tapi mau ngomong apa kan saya gak tahu mau ngomong apa. Gak usah, kamu tuh gak boleh bergantung sama papamu. Ya sebenarnya benar sih saudara. Tapi apa yang dia mau bangkitkan tuh ego saya. Gengsi saya. Kesombongan saya dengan bilang gini, kamu tuh bisa tanpa papimu. Cari aja firman sendiri di Alkitab, gak perlu belajar dari orang lain. Saudara. Ya sebenarnya saya tahu dia maksudnya goda saya. Tapi dia gak sadar, saya tuh benar-benar melakukan. Jadi saya tuh gak tanya sama papi saya. Kadung kesombongan saya udah tingkat tinggi. Saudara. Gengsi saya udah kadung mentek. Saya berkata, oke, saya akan buktikan diri saya. Saya nggak perlu tanya sama bapak. Hasilnya amburadul. Ngomong apa wis gak jelas. Saya juga nggak ngerti ngomong apa. Jemaah juga nggak ngerti ngomong apa. Papi saya cuma domblong. Pulang masuk kamar saya dipanggil. Duduk dia. Dia bilang, iya bis. Dahulu nduk. Pertanyaan ini, kok kamu gak tanya papi? Saya bilang, ya tadi tuh gara-gara yang itu loh. Bilangnya katanya gak usah tanya papi. Dan papi gini, jadi karena dia apa kamu? Dan saya tuh bisa langsung gini, ya karena Sasa kok. Sombong banget ini loh. Dan papi gini, papimu nih hamba Tuhan. Papimu tuh tiap hari khotbah, jadi kok kamu bingung cara khotbah, tanya sama papi. Saya begini, ya bener juga sih. Lah kamu kok malah tanya orang lain, nyoba sendiri lagi. Jadi gimana? Ya tahu tadi amburadul, ya tahu. Sejak itu saya bertobat. Wah saya mau dikomporin kayak apapun, bodoh amat. Saya bilang gitu. Tiap kali saya bius, saya datang ke papi, gak bisa. Gak tahu mau ngomong apa, gak tahu cara khotbah, gak tahu, tapi gak usah. Saya bayangin yang pertama kali saya duet sama papi saya. Itu Sabtu malam, semalaman saya ngerecokin papi saya. Pi jangan tidur dulu Pi, besok gimana Pi? Ya udah besok ngomong aja, ngomongnya gimana? Ya tinggal ngomong apa? Kan sudah ada bahan. Saya tuh ngerecokin sampai malam, sampai subuh. Jadi kok hari itu beliau wajahnya kelihatan kurang tidur, saya pelakunya. Saya ngerecok itu. Kenapa saya lebih baik jujur, bilang Pi gak tahu caranya gimana. Dan di situ papi saya akan ngajari gini loh Oke kamu bingung ya mau ngomong apa, papi kasih kamu firman. Saya masih ingat tentang Daniel, Sadrah, Mesak dan Abednego. Oke papi kasih kamu firman ini, baca dari Daniel 1, baca di kamarmu. Tulis di kertas apa yang kamu dapat tentang itu. Tiba-tiba Tuhan ingetin apa, Roh Kudus tulis. Dan dari itu saya tiba-tiba kepingin cari tahu, arti nama Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego itu apa. Nah ternyata itu dewa matahari, dewa apa, dewa. Maka kalau saudara ingat khotbahnya, papi berkata, ya mana mungkin dewa matahari kamu bakar di perapian. Oh namanya dewa matahari. Tapi ternyata nama itu tuh ada nama lain. Yang ternyata adalah nama-nama Tuhan, saudara. Nah di situ saya baru ngerti, oh gini caranya. Saya datang, ini kertasnya, saya tulis 1 lembar penuh. Terus ini ngomongnya gimana? Ya ngomong aja loh, kok ngomong aja itu piye saya bilang. Akhirnya apa saya berkata, saya minta tanya. Dan saudara ketika setelah 7 tahun saudara hari ini. Saudara meskipun saya juga kadang masih kesel saudara. Waktu saya bilang, Pi baru duet 2 kali kok udah ditinggal. Nakal ini ya. Baru 2 kali kok udah ditinggal. Katanya masih mau terus lanjut kok 2 kali tinggal. Ya sekarang mendampinginya di surga ya saudara ya. Dan setelah 7 tahun saya masih ingat. Saya sudah mulai lumayan lah ya saudara. Saya mulai berani, saya mulai menyampaikan firman. Dan di bawah saya mulailah ada beberapa anak-anak yang juga akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan salah satu dari mereka berperilaku yang sama seperti saya saudara. Hari itu dia harus khotbah di hari Sabtu. Saudara saya udah bilang, kita kalau mau ngobrol, kita ngobrol, kita bagi firman. Kamu ada firman apa? Nanti aku tambahin nih. Ada cerita ini, ada firman ini, ada ini, ada ini, ada ini.
Salah satu dari mereka nggak tanya ke saya. Bener-bener hari itu khotbah, waduh, poin A ke Z, Z ke D, D ke G, wah dar. Terakhir dia bingung. Saya bilang, lah sih. Akhirnya selesai masih kasih dia bingung. Saya begini, nyanyi aja, selesain aja, nyanyi aja. Saya di depan, nyanyi aja. Dia nyanyi, akhirnya saya yang naik. Saya perjelas maksud dia itu apa. Saya yang jelasin ulang ke jemaat. Setelah selesai, saya keingat gini. Oh gini toh rasanya. Dan saya baru ngerti kenapa sih kalau kita udah merasa hebat. Kita gak akan pernah bisa dididik Tuhan. Kita sudah merasa oke. Kita akan gak pernah bisa dididik Tuhan. Apalagi terutama yang paling bahaya, kamu merasa hatimu sudah oke. Saudara percayalah, Tuhan tidak bisa mengubah. Tuhan tidak bisa memulihkan. Karena semuanya harus diawali dengan apa? Berani terbuka dan berkata, Tuhan ini aku. Saudara, dan itulah Mazmur. Kalau hari saudara bertanya, apa sih hebatnya kalau tangan kita ini terdidik, saudara? Mazmur berkata dia bisa melenturkan busur tembaga. Artinya apa? 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-24. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya. Lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya. Sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebalah ia di dalam keretanya. Saudara, kita menggunakan kata Yehu menarik busurnya. Dengan sepenuh kekuatan, terjemahan hurufiahnya artinya gini, filled his hand in the bow. Dia memenuhi tangannya di dalam busur itu. Dan sebetulnya itu sebuah ungkapan yang menyatakan yang namanya ada transfer of power yang sedang terjadi. Jadi dengan sekuat tenaga, artinya power yang di tangan itu dialirkan ke busurnya. Dan itu yang membuat kita berkata tangan yang terlatih bisa membuat melenturkan akan busur tembaga. Kalau saudara ingin ada power di tangan kita, sekali lagi tangan kita harus terlatih. Kalau tangan ini kosong dan tidak terlatih, itu tidak akan pernah bisa, saudara. Tapi tangan yang terlatih, tangan yang dipenuhi oleh yang Tuhan dengan keahlian, dengan segala macam yang ajaib. Dengan semua kemurnian, integritas. Dia akan berkata, nak bukan hanya itu, engkau dilatih berperang, engkau dilatih bekerja, engkau dilatih menghadapi yang tidak enak. Engkau akan menghadapi tempaan, engkau dilatih. Dan ketika kita terus berkata, latih aku Tuhan. Maka power di tangan ini, engkau sentuh senjata apapun dalam hidupmu. Tiba-tiba ada power Tuhan yang akan keluar. Tapi kalau kita berkata, Tuhan aku bosan dengan pelatihanmu. Selesai, saudara. Selesai. Begitu tangan kita terlatih, mau apapun yang kita sentuh pun juga akan menjadi besar dan akan jadi berhasil. Sekalipun kita ini mungkin orang biasa, tapi begitu tangan kita terlatih, ada power di dalamnya. Dan itu tertransfer, saudara bisa mengubah kantormu, tokomu, mobilmu, motor, pena, kelas, buku, kalkulator, uang, komputer, apapun yang di tangan kita akan menjadi alat dan senjata Tuhan yang begitu ampuh luar biasa. Apapun yang ada di tanganmu akan berubah menjadi sesuatu yang ampuh bagi kerajaan surga. Maka sesimpel apapun firman, sesederhana apapun firman yang masuk dalam hidupmu akan berubah menjadi pedang roh yang luar biasa dalam hidupmu. Dan itu yang akan menghancurkan semua apapun belenggu dalam hidupmu. Semua cara pikir yang salah, semua kutuk, semua apapun serangan dari iblis, engkau akan habisi dengan senjata yang ada di tanganmu. Saudara masih ingat kisah kapak yang timbul mengapung? Kalau saudara perhatikan di kisahnya di 2 Raja-Raja, ini yang namanya adalah integritas membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, dia berkata, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman.
Ini namanya apa? Integritas, saudara. So, kalau saudara tidak mengerti, ini adalah kisah bagaimana hari itu tempat mereka itu terlalu sempit, saudara. Dan hari itu tangan yang berintegritas itu mereka tidak protes dengan nabinya. Tapi mereka berkata, izinkanlah kami tebang pohon untuk membuat ruangan bagi kita. Yang lebih besar, yang lebih gede buat kita. Dan ini juga integritas, saudara. Kenapa? Tidak menuntut. Tapi tangan tahu apa yang harus diperbuat ketika kekurangan itu terjadi, saudara. So, saya itu mengucap syukur Tuhan beri keluarga dalam hidup saya. Bahkan beberapa orang di sini engkau juga mengerti engkau orangnya adalah engkau tidak pernah menuntut. Saudara. Tapi engkau melihat kekurangan, engkau jadi orang-orang yang berkata, oke, apa yang bisa aku lakukan? Itu integritas, saudara. Karena itu terjadi di kisah ini, mereka berkata, oke lah tempatnya sempit, tapi mereka gak marah dengan nabinya. Mereka tidak nuntut nabinya, tapi mereka justru bergerak dengan tangannya. Dan hari itu mereka meminjam akan kapak dari orang lain. Ketika mereka gunakan menebang pohon, pohonnya tumbang, dan dia tumbangkan pohon itu, mata kapaknya jatuh ke sungai. Tenggelamlah di situ. Dan di zaman itu, sungai Yordan itu lebar dan dalam, arusnya deras, saudara. Di zaman itu. Tapi bagaimanapun juga kapal dari besi itu, mata kapal itu tenggelam, ada sebuah teriakan yang berkata, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Sebuah integritas yang luar biasa. Ketika apa? Kalau kita minjam apapun dan kepada siapapun. Dan engkau punya sikap yang seperti ini integritas, saudara. Tapi begitu kita pinjam sesuatu, apapun kepada siapapun, dan kita merasa tidak ada urgensi untuk segera mengembalikan, something wrong, saudara. Ada yang salah dengan itu. Saudara, saya mengerti seringkali ada orang-orang yang berpikir, itu kan cuma pinjaman. Ada orang-orang yang kalau nyetir mobilnya sendiri hati-hati, saudara. Mepet dikit, din, 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 din. Begitu mobilnya orang lain, wajar. Merasa apa pinjaman kok. Kemarin waktu saya liburan dengan keluarga, saya berantem sama kokoh saya, saudara. Saudara, kami ini kalau liburan seringkali kan nggak pakai mobil, ya jalan kaki, saudara. Otomatis gotong-gotong koper supaya murah, saudara kan ya. Gotong-gotong koper. Saudara, waktu saya yang bawain kopernya, gledek, pelan-pelan dong. Oh iya, pelan-pelan. Barang orang lain kan, saudara, pelan-pelan. Dia kalau bawa barangnya sendiri juga pelan-pelan, saudara. Geronjalan dikit diangkat, turunin. Pokoknya punya kekuatan lah. Begitu dia pegang koper saya, saudara. Itu polisi tidur, gredek. Bawahnya sampai jebol. Saya ngamuk, saya berkata, itu koper saya. Oh iya, maaf. Tapi di depan gitu aku, gredek. Itu sekarang saudara, rodanya itu masih jebol. Saya sampai lagi minta tanggung jawab, gak dikasih tanggung jawab. Gak dibeli-beliin sampai sekarang, saudara. Tolonglah, saudara, kalau ketemu dengan beliau, diingatkan untuk mengembalikan barang yang dirusakkan, saudara. Sampai sekarang gak dibeliin lagi, saudara. Kurang ajar. Saya cuma punya koper besar, cuma itu doang lagi, saudara. Saudara, tapi sekali lagi, bukankah seringkali kita begitu ya? Barang orang lain kok. Tapi itu artinya kita tidak berintegritas, saudara. Tapi hari ini sekali lagi lihat bagaimana integritas itu membuat apa ketika sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Gak mungkin kapaknya bisa ngapung tuh sih, gak mungkin. Saudara. Tapi menurut saya kenapa? Karena ada integritas yang Tuhan dapatkan di hati orang ini. Membuat akhirnya sebuah restorasi itu benar-benar terjadi. Saudara ingat Abimelekh. Hari itu dengan dia hampir mengambil Sarah sebagai istrinya. Kalau saya nggak salah. Benar ya Abimelekh. Alkitab berkata kenapa dia selamat? Karena integritasnya. Kalau sudah baca ulang dalam terjemahan lainnya dikatakan kenapa Abimelekh kamu ku selamatkan? Karena integritas aku temukan di dalammu. Rahab sang prostitut, sang pelacur. Kenapa dia dan keluarganya bisa selamat? Integritas Tuhan temukan di dalamnya. Dia nolong orang gak separuh-separuh, saudara. Dia tolong sampai akhir. Kalau sudah baca lagi ke Alkitab ketika setiap kali
Tuhan berkata orang benar. Kata benar itu apa? Orang yang berintegritas. Ternyata Tuhan tidak main-main dengan namanya integritas, saudara. Saudara boleh baik di gereja, tapi ketika di luar kita tidak berintegritas, gak bisa. Dia mau kita jadi terang dan garam untuk di luar. Untuk orang-orang yang mungkin bahkan tidak kenal Tuhan. Melalui apa? Integritas dalam hidup setiap kita. Sekali lagi saya sungguh berdoa. Jangan biarkan tangan kita ini tidak terlatih. Dengan setiap integritas jangan biarkan, saudara. Tapi saya berdoa tangan kita akan menjadi tangan yang terlatih. Tangan yang berintegritas. Tangan yang murni. Tangan yang kudus di hadapan Tuhan. Bukan yang suka cuci tangan seperti Pontius Pilatus. Tapi tangan yang berani berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini keberadaanku Tuhan. Mari didik aku Tuhan. Mari proses aku Tuhan. Maka saudara akan melihat tanganmu tiba-tiba akan penuh dengan power yang dari Tuhan. Maka apapun yang kau sentuh akan jadi besar. Apapun yang kau sentuh akan jadi senjata. Apapun yang kau sentuh akan jadi berhasil. Karena apa? Ada power from above yang mengalir melalui tangan kita. Dan saya berdoa jangan sampai tangan kita ini justru yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya sungguh berdoa Tuhan sudah sediakan senjatanya buat setiap kita. Firman-Nya sudah selalu digenapkan buat setiap kita. Dia beri firman kepada kita setiap hari, saudara. Dan saya berdoa, mari punya hidup dengan integritas. Mari punya hidup yang terus berkata, Tuhan didik aku, proses aku Tuhan. Tuhan buat tanganku terlatih. Karena kemarin banyak hamba Tuhan juga dapat, Tuhan akan memberkati begitu banyak orang, saudara. Kalau berkatnya itu datang, pastikan tangan kita terlatih. Kalau tidak, saudara, itu jadi bumerang dalam hidup kita. Itu akan membuat kita akan semakin terperosok ke bawah. Itu akan membuat kita tiba-tiba lupa akan Tuhan. Saudara, sekali lagi, di Amerika pernah membuat tercatat sebuah data. Orang-orang yang mendapatkan lotre, tiba-tiba dapat uang banyak dalam waktu sehari. Hampir semua mereka dalam cuma butuh waktu 1 tahun, mereka kembali menjadi miskin. Tapi lebih parah, menjadi lebih miskin dari sebelum mereka terima lotre itu. Kenapa? Tangannya gak terlatih. Tangannya gak terlatih. Tapi saya berdoa, biar setiap ketika berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita, tangan kita terlatih. Dengan semua integritas dan kemurnian, tangan kita terlatih. Setiap berkat yang datang, kita akan menjadi orang yang menyalurkan. Ketika berkat Tuhan datang, kita jadi orang yang bisa memanage. Ketika berkat Tuhan itu datang, kita bisa menjadi orang yang melipat kali gandakan. Sekali lagi bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.